Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil وتقاد به الحوائج وتنال به الرغائب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya وصحبه في كل لمحة ونفس. Yang apa katanya? Yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka berkata-kata dengan perkataan yang baik. Inna syaitana yanzahu bainahum. Dan sesungguhnya setan itu adalah pemisah ya di antara kamu. Baru dilanjutkan inna syaitana kana lil insani aduwwun mubin. Dan sesungguhnya itu setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bu, apakah setan bisa bermedia sosial? Apakah jin tahu dengan media sosial? Jin tahu dengan IT? Tidak. Apakah jin bisa bahasa Korea? Bu, jin itu pintar. Jin itu tidak ada batas ruang dan waktu seperti manusia. Kita mau ke tebing tinggi harus menempuh jarak dan memerlukan waktu. Kalau jin tidak ada. Apakah jin bisa menguasai semua bahasa? Bisa. Apakah jin tahu IT? Tahu. Buktinya kita kadang-kadang digoda lagi main di internet, lagi terus banyak digoda. Ya, bagaimana dia melaksanakan godaan itu? Dia nggak tahu. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Jangan kita bilang nggak pandai IT, pandai. Bagaimana dia menggoda hacker? Itu kan dia yang bisikan kau buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti itu. Makanya dia akan ini. Coba kau laga si A sama si B. Tapi kau jangan hilang. Itu kan dia. Namun kita kena tergoda dengan setan, itu kita lakukan. Jadi setan ini segala macam cara yang dia lakukan untuk menggoda. Dan apabila itu sudah berhasil kita masuk dalam godaannya, dia tidak perlu menggoda kita lagi, dan dia berharap kita yang menggoda orang lain. Jadi sebenarnya kalau menggoda banyak pengikut. Jadi saya nggak perlu lagi turun tangan, dia sudah menjadi pengikut saya. Jadi ini yang harus kita pahami, dan juga ini yang harus kita amalkan. Baik-baiklah bermedia sosial ya. Kalau bisa media sosial itu kita jadikan sebagai ladang pahala bagi kita dan menjadi amal yang jariah bagi kita. Bu, kita postinglah di media sosial kita ceramahnya. Ya. Ini juga tujuannya ada. Ceramah itu kalau kita posting hanya untuk amal, tidak perlu memperhatikan copyright atau hak cipta. Tapi kalau tujuan kita kepada Mbak Meta teman-teman, monetisasi, ini harus kita perhatikan, jangan sampai copyright. Sampai kapanpun ini ceramah ini diputar orang, ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. Jangankan yang hal ceramah ya, kita tanam pohon di depan rumah kita,
Ya. Apabila ada orang yang memanfaatkan pohon itu, berteduh di bawahnya, makan di bawahnya, bahkan burung hingga pun di atasnya, kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita berbuat itu. Bahkan sampai kita meninggal, selama pohon itu berdiri, maka pohon itu akan menjadi ladang amal bagi kita. Coba kalau media sosial yang kita buat, semakin banyak orang share, semakin banyak pahala kita. Jadi banyak orang tidak melakukan itu. Kenapa? Karena pahala itu tidak nampak, ya Bu ya. Pahala itu tidak nampak, makanya tidak ada keinginan yang besar untuk mencari pahala pada saat itu. Dosa juga tidak nampak. Coba kalau nampak dosa Bu begitu mengatai orang lain, langsung menurutnya seperti ini. Ada lagi Bu yang mau mengatai orang lain? Tidak ada. Ya. Contohnya kalau pahala langsung nampak, Allah bayar cash. Nenek sedekah lontong sama saya, satu piring. Kalau sedekah itu Allah balas 700. Begitu nenek pulang 700 piring lontong di rumahnya. Betul kan ya? Kalau pahala itu Allah bayar cash, ya. Apalagi tangga nenek itu ada sekitar 10 atau 15 rumah. Kali 700 bersusun lontong di rumah nenek. Karena takut pada disedekahkan nenek lagi, takut mubazir makin banyak. Apa yang terjadi? Manusia bisa jadi gila. Maka Allah sudah jatuh ke sana sehingga pahala itu tidak nampak. Ya. Manusia bersedekah dengan uang. Allah bayar 100 atau 700. Saya sedekah 1 juta. Allah kasih cash 700 juta. Yang saya sedekahi akan bersedekah juga. Ada lagi Bu orang yang miskin di dunia ini. Tidak ada. Siapa yang nanam padi? Mana mau lagi kita nanam padi? Duitnya banyak. Siapa yang nelayan? Tidak ada. Manusia makan apa? Itu salah satunya kenapa pahala itu tidak nampak dan dosa juga tidak nampak. Namun pahala ini bisa menjadi keberkahan, menjadi penolong kita selama hidup di dunia. Kebaikan yang kita berikan salah satunya bisa menghambat bencana yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Misalnya nanti, tapi jauh-jauh lah Bu ya, ada Allah tetapkan bencana kepada kita atau musibah. Namun kena tadi yang berilah uang 5.000 dikasih kepada anak yatim dengan ikhlas Bu ya. Allah tunda bencana itu. Seperti itu. Dan mungkin Ibu juga pernah merasakan hal itu, mungkin belum ada kesadaran. Ya. Tak jadi bencana itu untuk kita. Ada juga pahala bersedekah itu bisa menyembuhkan kita daripada sakit. Jadi intinya ibu-ibu ya, dosa itu tidak nampak, namun juga bisa mendatangkan bencana kepada kita. Semakin banyak dosa maka semakin banyak bencana atau musibah yang kita dapatkan, atau sedikit sulit ya. Dan ini juga bisa merambat kepada anak kita. Ya. Kenapa? Ada dosa yang kita lakukan. Anaknya kok susah kali, apapun dibuatnya tak berhasil. Ya. Di sekolah juga seperti itu, payah dibilangi. Ya. Ada aja masalahnya. Itu juga kadang-kadang kita dulu introspeksi diri. Apa dosa saya ini yang kita cari-cari. Namun kalau sudah ketemu, ini kita perbaiki. Jangan ini dibiarkan. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebelumnya mohon maaf tidak bisa terlalu lama kembali lagi ke sekolah mengenai malam ini. Jadi sebenarnya ibu mau saya cari penggantinya malam ini. Cuma karena sedang ya sama ibu-ibu semua. Namun ibu-ibu jangan sampai ya mengurangi semangat dari kita. Namun ada hal yang harus kita amalkan nantinya, yaitu baik-baik media sosial, baik-baik dalam berkata di media sosial, dan jangan terlalu membuka diri. Perhatikan media sosial kita. Kalau ada foto-foto kita yang tidak terjebak, mohon hapus saja. Mulai dari sekarang, ya. Ada foto-foto anak kita yang tidak berjilbab. Kenapa itu bisa? Mohon maaf ya Bu ya, mengundang sahabat laki-laki yang melihatnya, apakah itu tidak mendatangkan dosa bagi kita? Mendatangkan, ya. Apalagi sampai viral, ya. Seluruh dunia melihat foto kita dengan aurat kita,
ya, bahkan ini dijadikan perempuan sekarang ajang untuk mencari hidup. Caranya apa? Kak Aurat. Untuk penutupan acara ini, marilah kita menjalankan dalam acara bersama-sama. Alhamdulillah. Ini tidak lagi akhir acara. Saya selalu berbicara sebesarnya apabila ada salah kata dalam pembuatan acara ini. Terima kasih kepada kalian semua atas segala perhatiannya dan juga seluruh panitia atas kerja keras membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.